Militer Iran menghadapi kehancuran total dan terpaksa melakukan hal-hal tak terpikirkan demi bertahan hidup. Setelah serangan presisi yang menghancurkan sepenuhnya, menguapkan Komandan Angkatan Laut tertinggi rezim dan seluruh lingkaran dalamnya, kepanikan di dalam Teheran telah mencapai tingkat yang mengerikan. Laporan terbaru menyatakan Republik Islam yang kini tanpa pemimpin begitu putus asa menutupi kerugian besar hingga secara resmi mengubah undang-undang untuk memberlakukan wajib militer bagi anak-anak. Sayangnya ini bukan hal baru. Inilah yang persis dilakukan oleh Ayatollah Khamenei pada tahun 80-an dan tampaknya inilah yang sedang dilakukan lagi oleh Republik Islam. Para pemimpin ini rela mengorbankan masa depan Iran hanya demi mempertahankan kekuasaan mereka. Ini menunjukkan betapa putus asanya rezim Iran saat ini. Bahkan pagi ini, Komandan Angkatan Laut Iran, orang yang bertanggung jawab atas penutupan Selat Hormuz, kini justru telah disingkirkan. Silakan dengarkan. Komandan Angkatan Laut IRGC, Ali Reza Tangsiri, menjadi target serangan semalam di kota Bandar Abbas, Iran, menurut seorang pejabat senior Israel. Tangsiri secara langsung bertanggung jawab memerintahkan penutupan Selat Hormuz. Saya diberitahu para pemimpin operasional senior, termasuk Kepala Intelijen dan Operasi, ada di Pusat Komando Angkatan Laut tersembunyi. Sekali lagi, menurut seorang pejabat senior Israel, kami memahami bahwa penilaian kerusakan akibat serangan masih berlangsung, tetapi mereka yakin bahwa dia tewas dalam serangan ini. Itu adalah serangan terarah berdasarkan intelijen Amerika Serikat dan Israel, yang menurut sumber ini terus menunjukkan seberapa dalam Amerika Serikat dan Israel mampu menggunakan operasi intelijen untuk menembus kepemimpinan IRGC. Bahkan Komando Pusat AS-RIC mengonfirmasi pembunuhan ini. Jelas dia adalah orang yang penting. Dia memimpin Angkatan Laut Iran selama 80 tahun terakhir. Dia telah melecehkan ribuan pelaut niaga. Dan dia bertanggung jawab atas penyerangan lebih dari 20 kapal di selat sejak perang ini dimulai. Menurut sumber Israel, bukan hanya dia yang disingkirkan. 8 komandan teratasnya yang beroperasi dari bunker bawah tanah tersembunyi juga disingkirkan dalam serangan yang sama. Pukulan besar bagi Angkatan Laut Iran yang sudah menderita. Dalam pernyataannya, Laksamana Brad Cooper sebenarnya menyerukan kepada setiap orang Iran yang bertugas di Angkatan Laut IRGC untuk segera meninggalkan pos mereka dan pulang ke rumah guna menghindari risiko cedera atau kematian yang tidak perlu. Dalam beberapa jam dan hari mendatang, kita akan melihat bagaimana hal ini mengubah situasi di Selat Hormuz. Namun tampaknya Angkatan Laut Iran telah hancur lebur. Bahkan, tadi malam, Komando Pusat Amerika mengonfirmasi bahwa 92% Angkatan Laut Iran telah dimusnahkan jika dibandingkan dengan kekuatan mereka 5 minggu lalu saat perang ini dimulai. Berikut detail lebih lanjutnya. Silakan dengarkan. Serangan presisi kami telah melumpuhkan pertahanan udara Iran dan penerbangan tempur kami di atas Iran memberikan dampak nyata. Berikut beberapa contohnya. Selama puluhan tahun, kapal perang Iran beroperasi di perairan regional, mengancam dan mengganggu pelayaran global. Tapi masa-masa itu sudah berakhir, karena sekarang kami telah menghancurkan 92% kapal terbesar Angkatan Laut Iran. Mereka sudah tidak berlayar lagi. Menurut penilaian operasional saya, kini mereka kehilangan kemampuan memproyeksikan kekuatan dan pengaruh Angkatan Laut di kawasan maupun dunia. Seperti yang telah kami soroti sebelumnya, tingkat peluncuran drone dan rudal Iran turun lebih dari 90%, yang berarti kemampuan mereka untuk menyerang pasukan Amerika dan negara tetangga di kawasan ini berkurang secara drastis. Sekarang, meskipun semua ini terjadi, jika Anda berbicara dengan pendukung IRGC secara online, entah bagaimana mereka akan mencoba meyakinkan Anda bahwa ini adalah hal yang positif. Mereka akan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari rencana jenius Iran, di mana mereka menggunakan para komandannya untuk memastikan Amerika Serikat kehabisan rudal mahal. Sekarang, unggahan ini jelas sarkastik, tapi pada kenyataannya, ada orang-orang yang menggunakan argumen ini dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan kehabisan rudal sebelum Iran kehabisan komandan. Sekarang, itu mungkin benar. Iran adalah negara dengan 92 juta penduduk, tapi tidak semua orang mendukung IRGC. Tidak semua orang mendukung Republik Islam. Tapi meskipun begitu, saya akui bahwa Republik Islam mungkin memang memiliki banyak orang yang siap menggantikan para komandan yang dibunuh. Dan saya tahu satu pembunuhan mungkin tidak akan mengubah sebuah perang. 2 pembunuhan pun mungkin juga tidak akan mengubah perang itu. Namun, saat mayoritas pimpinan musuh disingkirkan dalam beberapa minggu pertama, dampaknya pasti besar. Ini bukan sekedar mengganti pemimpin, tapi juga siapa yang menjadi penggantinya. Iran kini menempatkan orang-orang tanpa pengalaman di posisi komando. Perubahan mereka menunjukkan betapa putus asanya mereka.
Baru tadi malam, IRGC mengumumkan bahwa mereka telah menurunkan usia minimum untuk peran pendukung terkait perang menjadi 12 tahun. Itu bukan salah ketik, saya tidak salah ucap di sini. Mereka benar-benar menurunkan usia minimum menjadi 12 tahun. Sekarang, menurut pejabat IRGC yang membuat pengumuman ini, mereka melakukan ini bukan karena mereka kehabisan orang. Mereka melakukan ini karena mereka memiliki begitu banyak relawan yang datang yang usianya sangat muda, sehingga mereka memutuskan untuk menurunkan batas usia untuk menerima relawan baru ini. Ya, saya percaya itu. Apakah kalian percaya? Mungkin beritahu saya di kolom komentar. Anak-anak berusia 12 tahun ini masih anak-anak. Beberapa dari mereka mungkin bahkan belum puber. Dan sekarang mereka akan ikut serta dalam patroli, pos pemeriksaan dan logistik. Itu bukan kata-kata saya, itu berasal dari pengumuman IRGC. Tapi Iran lupa satu hal. Ini sebenarnya melanggar komitmen Iran terhadap Konvensi Hak Anak yang melarang anak-anak menjadi bagian dari militer sampai usia 18 tahun. Menurut saya, Iran kini kurang peduli pada hukum internasional, kecuali saat para pemimpinnya mulai mati. Ketika Republik Islam membunuh 40.000 pengunjuk rasa, jelas Iran mengabaikan hukum internasional. Ketika IRGC merekrut anak-anak berusia 12 tahun, ya Iran tidak peduli dengan hukum internasional. Jika ini tidak menunjukkan bahwa Iran sedang menang, saya tidak tahu apa lagi yang bisa. Sekarang, keputusasaan Iran ini juga terlihat di tempat lain. Iran sekarang memohon bantuan kepada Rusia. Itu termasuk senjata, drone, makanan, dan obat-obatan. Sebelum masuk ke detail, jangan lupa tekan like dan subscribe di bawah. Itu sangat membantu algoritma kami. Sekarang, mari lihat laporan ini. Menurut Financial Times, pejabat Iran dan Rusia telah berbicara sejak perang ini dimulai dan pengiriman sebenarnya sudah dimulai pada awal Maret dan seharusnya selesai pada akhir bulan. Pengiriman ini meliputi Rusia mengirim makanan, obat, dan terutama senjata ke Iran. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan. Iran memberikan ribuan drone dan rudal Shahed kepada Rusia pada awal invasi Rusia ke Ukraina. Iran juga mengirim ahli ke Rusia untuk membangun pabrik yang terus memproduksi drone Shahed buatan Iran. Di Rusia, drone ini sekarang dinamai Jiran, jadi disebut drone Jaran. Selain itu, karena 4 tahun Rusia telah berperang di Ukraina, Rusia bahkan telah meningkatkan beberapa drone ini dengan mesin yang lebih baik, ketahanan terhadap pengacauan sinyal yang lebih baik, dan kemampuan AI yang lebih baik. Kemampuan AI ini berarti jika terjadi jamming yang memutuskan koneksi drone dari sistem kontrolnya, drone tersebut masih bisa terus terbang. Drone ini memakai pengenalan medan untuk menavigasi dan mencari target sendiri. Sekarang, dari puing-puing yang kami temukan di seluruh teluk, terlihat jelas drone Rusia telah digunakan melawan negara-negara teluk. Silakan lihat cuplikan di layar Anda. Drone ini ditembak jatuh oleh pertahanan udara Uni Emirat Arab di atas Dubai pada akhir Februari, tepat saat perang dimulai. Dan bentuknya sangat mirip dengan drone Gran 2 buatan Rusia. Sekarang, sayangnya bagi Rusia, Israel dengan cepat mengetahui apa yang coba dilakukan Rusia. Dan mereka menghancurkan jalur pasokan Iran-Rusia. Ini terjadi hanya 2 hari yang lalu. Serangan Israel terhadap pos angkatan laut di sepanjang Laut Kaspia menargetkan dukungan Rusia untuk Iran. Mereka menghancurkan pelabuhan angkatan laut, pusat komando, dan kapal-kapal pengangkut barang. Ini adalah serangan Israel pertama di Laut Kaspia yang merupakan laut pedalaman terbesar di dunia. Sekarang lihatlah peta ini karena saya sebenarnya belum pernah tahu atau belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Tapi Laut Kaspia sebenarnya langsung menghubungkan pelabuhan Rusia ke pelabuhan Iran. Dan saya yakin itu membuat perdagangan senjata jadi sangat mudah. Rusia tidak perlu melewati wilayah atau negara lain manapun. Mereka bisa langsung memuat ke kapal dan menuju Iran atau sebaliknya. Namun kini Israel telah mengganggu dan hal ini juga dikonfirmasi Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia menyatakan serangan Israel di Laut Kaspia berdampak pada kepentingan ekonomi Rusia. Namun Putin tidak akan menanggapi hal ini. Sekarang Anda bisa menarik kesimpulan sendiri tentang kenapa Putin tidak merespons. Saya percaya dia sibuk di Ukraina sehingga tak bisa mencari konflik lain. Namun menurut Putin itu bukan alasan utama. Baru-baru ini, Putin menyebut Israel pada dasarnya adalah negara Rusia. 2 juta dari 10 juta penduduk Israel adalah penutur bahasa Rusia, berasal dari Uni Soviet dan Rusia. Artinya, Rusia harus selalu mempertimbangkan hal ini saat berurusan dengan Israel. Dengarkan baik-baik. Saya ingin menarik perhatian Anda pada hal itu. Saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa hampir 2 juta orang dari bekas Uni Soviet dan Federasi Rusia tinggal di Israel. Saat ini, Israel hampir menjadi negara berbahasa Rusia. Dan kami,
Tentu saja, selalu mempertimbangkan fakta ini dalam sejarah modern Rusia. Itu yang pertama. Kedua, kita menghadapi sebuah tragedi. Pikirkan apa artinya ini. Putin berbagi drone dengan Iran untuk membunuh tentara Amerika Serikat, bukan hanya tentara Israel. Dia ingin militer Amerika menderita. Dan itu adalah sesuatu yang penting, karena ada banyak orang di Amerika Serikat yang ingin Amerika Serikat bermitra dengan Rusia dan meninggalkan aliansi Barat, karena tampaknya Rusia adalah negara yang lebih baik. Namun, negara yang sama kini langsung mendanai dan bahkan memasok intelijen agar anggota militer Amerika Serikat tewas. Itu hal yang tak boleh kita lupakan. Begitu juga satu hal lagi ini. Jika AS tahun lalu memberi Ukraina rudal Tomahawk, Ukraina bisa menarget pabrik Rusia yang membuat drone-drone itu. Drone-drone yang Rusia kirimkan ke Iran. Dan jika Putin tidak memiliki pabrik drone ini, artinya dia tidak akan punya pasokan drone untuk Iran. Pastikan berterima kasih pada Steve Witkoff yang meyakinkan Trump agar tidak memberi Tomahawk ke Ukraina. Ini sangat membantu prajurit AS Serikat dalam melawan Iran. Namun demikian, mari kita alihkan fokus kita ke negosiasi perdamaian. Trump telah mengatakan kepada para penasihatnya bahwa dia ingin segera mengakhiri perang dengan Iran secepat mungkin. Intinya, keluar sebelum konflik itu meluas. 2 hari lalu, Trump mengonfirmasi Iran memberi hadiah kepada Amerika Serikat sebagai bukti keseriusan bernegosiasi. Silakan dengarkan. Sebenarnya, mereka memberi kami sebuah hadiah dan Presiden tiba hari ini. Dan itu adalah hadiah yang sangat besar, bernilai sangat tinggi. Dan saya tidak akan memberitahu Anda apa hadiahnya, tapi itu sangat berarti. Hadiah. Mereka memberikannya pada kami seperti yang dijanjikan. Bagi saya, itu artinya kita berurusan dengan orang yang tepat. Apakah itu terkait nuklir? Tidak, itu tidak terkait nuklir. Itu terkait minyak dan gas. Dan itu adalah hal yang sangat baik yang mereka lakukan. Tapi yang saya lihat dari situ adalah kita berurusan dengan orang-orang yang tepat. Seperti yang kita duga kemarin, hadiahnya bukan kapal tanker minyak, melainkan Iran mengizinkan beberapa kapal tanker melewati Selat Hormuz. Hal ini sekarang telah dikonfirmasi oleh diplomat Arab dan pejabat Amerika Serikat. Hadiah itu sebenarnya hanya sebuah pesan. Siapapun yang bernegosiasi dengan AS cukup kuat untuk membuka selat, dan mereka ingin pesan itu sampai ke Amerika Serikat. Ini penting, karena sebagian besar pimpinan Iran hilang dalam beberapa hari terakhir. Dan AS perlu mencari tahu siapa yang benar-benar memegang kekuasaan di dalam Iran agar mereka bisa bernegosiasi langsung dengan orang tersebut. Karena jika Anda bernegosiasi dengan seseorang yang tidak memiliki kekuasaan nyata, itu berarti meskipun AEC setuju dengan suatu kesepakatan, orang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk meyakinkan pimpinan Iran lainnya agar menerima kesepakatan itu. Karena itu penting mengetahui siapa pemilik kekuasaan. Pembukaan selat membuktikan kekuasaan itu. Disitulah negosiasi dimulai. Sekarang seperti yang kalian tahu, secara terbuka, setiap pejabat Iran masih menyangkal bahwa pembicaraan itu sedang berlangsung. Tapi menurut Wall Street Journal, secara pribadi, Iran tidak terlalu keras dan lebih mau mendengarkan selama pembicaraan ini. Itu memberi harapan kepada para mediator Arab. Namun, peluang sukses tetap rendah. Kedua pihak mengatakan bahwa mereka masih menginginkan hal yang sama seperti sebelum perang. Iran kini menuntut kendali hukum atas Selat Hormuz, sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ajukan. Begitulah situasinya. Kedua pihak masih menuntut maksimal, namun pembicaraan tetap berjalan. Ini hal positif, tapi bukan berarti perdamaian segera tercapai.